mesinnya diganti jadi mesin TAF. Ya, karburator. Terus orang bertanya kan, iya memang ada opsi doang. Iya. Tapi nama wiper nggak dipasang gitu. Tidak, dulukan aja. Cakep dia. Tetap. Gue nggak hitung pasti, tapi yang jelas gue isi 300.000, gue bisa pulang pergi Bandung dan ke Jakarta sekali. Oh ya? Ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Setelah kemarin E39, sekarang spesial tamu warisan kita seperti biasanya, tamunya spesial, mobil juga spesial. Kita ada di belakang, di samping gua ada BMW E28 dengan Kak Hans. Sehat ya, Kak? Sehat, Kak. Sehat ya? Ya. Wah, ini adalah salah satu mobil BMW yang menurut gue desainnya menarik sampai sekarang karena moncong depannya sih. Iya. Ya benar ya. Shark depannya. nose. Shark nose, benar. Sama yang paling menarik adalah knalpot belakangnya. Nanti kita akan bahas kenapa gue bilang menarik, knalpot belakangnya. Jadi mobil ini gue suka dikomporin lah sama temen gue tuh, Dana. Suka diajakin mobil ini, jadi gue tahu lah mobil ini kurang lebihnya gitu. Si tipe ini nih, jadi kita akan mendengarkan cerita E28 punyanya Mas Hans ini, ya kan. Buat teman-teman lagi nonton nih, jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komennya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa juga langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya dari Indonesia juga buat ngecek ada apa aja sih di Shopee dan Tokopedia dari Indonesia, karena ada apparel, ada freshener, ada lanyard, ada macam-macam lah, juga ada barang-barang otomotif seperti knalpot dan juga kaca film. Jadi buat teman-teman yang nyari barang-barang seperti itu, langsung aja cek Tokopedia dan Shopee Indonesia. Kalau ada yang cocok, langsung di check out sebelum kehabisan. Tanpa berlama-lama nih, kita akan ngobrol sama Mas Hans untuk si BMW E28-nya. Mas, gue mau nanya, mobil ini BMW tipe apa dan tahun berapa? BMW ini tipe E28 tahun 88. 88? 88. Kalau E28 ini sendiri tuh sebenarnya dia tuh keluarnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 82 sampai 88 ya ini. Ini terakhir Ini berarti? terakhir. Kan ada yang bempernya besi, Ya. sama ini plastik. Ini besi Namanya Euro. Ini besi juga. Oh, besi juga? Besi juga. Tapi pesek kan, Ya, yang pesek. monyong tuh. Iya. Kalau yang monyong itu kan US. Oke, itu bukan dari tahunnya yang beda? Sebenarnya enggak, tapi di Indonesia Oke. tahun 88 ini terakhir ya dibikin berubah. Dari sebelum tahun 88 semua bempernya bemper panjang. Oh, malah sebelum tahun 88 sampai bemper monyong semua? Ya, 87, 86 yang semua US. bemper panjang. Sekarang berarti US-nya, US spec-nya, Ya. bempernya. Ya, betul. Yang chrome, segala macam. Nah, kalau ini kan warna body nih. Summer body. Iya kan? Ya. Hanya dikeluar di 88. Tahun 88 saja. Oke. Kalau ngomongin facelift atau non facelift, cuman bedanya hanya bumper doang. Kalau misalnya yang di luarnya tahun 82 itu ada jenggotnya dikit. Oke. Yang saya tahu sih. Tapi dari besi juga, ada valance itu besinya konturnya beda. Oh, kalau yang Ya. 88 malah yang 8 mudanya? di bawah 85 ya. Heeh. Di atas 85? Yang mudanya kayak gini polos. Kayak gini polosan Iya. malah. Yang ada tambahan lipnya malah di bawah 85. Bukan tambahan lip sih, tapi kontur bawahnya tuh dia lebih ada motifnya gitu. Oh, iya. Kalau yang pendek gini malah di atas 85. Iya. Tapi kalau di luar sih semuanya sebenarnya bemper pesek, tergantung Negaranya? area ya negaranya. Kalau US, ya bemper monyong Monyong, nih. iya. Kalau yang Eropa, dari tahun 82 sampai dengan 88 bempernya Iya, kayak kayak gini. gini, iya. Bentuknya kayak gini. Oh, Iya. beda bawahnya doang tuh. Beda bawahnya aja. Oke. Nah, ini kan mobil tahun 88. Iya. Lu dapat mobil ini tahun berapa? Gua ngangkat mobil ini tahun 2022. 2022? 2022, ya 2022. Berarti sekarang udah sekitar jalan 2 tahun. 2 tahunan 2 tahun ya. lebih ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ini kan mobil udah nggak muda lagi nih. Betul. Pertama kali lo dapet, gimana kondisinya? Yang pertama kali gua dapat ini, yang penting adalah body. Kenapa yang penting adalah body? Karena body parts ini yang paling susah didapat.
Contoh kayak concernnya lebih ke pintu sih. Oke. Karena pintu ini terkenal mobil ini pintunya gampang banget karatan. Bagian Pintu. enggak apa bawah apa atas? Satu pintu full itu. Ya kan otomatis ke bawah ya. Satu pintu. Satu Iya. pintu full. Jadi awalnya tuh sebenarnya bukan kan kalau pintu kan ada jalur air tuh Iya, yang untuk ke bawah. betul. Apakah memang dari situ atau memang Ya, gara-gara kondisi jalur- platnya aja? Dari jalur airnya sama platnya juga kurang bagus ya. Iya, mungkin saat itu kan mungkin lagi krisis Krisis, plat ya. kan. Iya. Jadi mungkin memang juga mobil Jepang pun di bawah tahun 90-an gitu, 90-an 90 tuh ke bawah memang kualitas dari material dari platnya itu memang kurang bagus dibilang 90 ke atas. Mungkin Iya. saat itu pas gue baca memang lagi krisis plat itu, dan mobil ini lahirnya kan di tahun segitu Iya, ya. ketumbuhan jadi ya. Ketumpuan, tapi hanya pintu doang. Soalnya kan gua kan waktu itu sama Dana, Wan ada keropos di deck, di pedal gas, nggak Iya. bisa di pedal gasnya bisa Iya. ke bawah ya, ini bahaya nih kalau bisa gas. Tapi emang concernnya di mobil ini tuh di mana aja sih? Nah, kalau mobil ini sebenarnya gua kenapa aman aja dari deck segala macam karena gua tuh udah dapat kisi-kisi dari mobilnya sebelum gua main. Nah, oke, nah ini buat teman-teman semua yang tertarik mungkin buat, kan ini salah satu mobil dari BMW yang menurut gue desainnya tuh menarik. Dari muka depannya segala macam tuh mobilnya tuh kalau dipendekin udah pakai lip itu galak gila dari depan mobilnya. Nah mungkin teman-teman ada yang mau nyari mobil ini, apa aja sih kisi-kisinya? Kisi-kisinya pertama yang dicek adalah di bagian tower belakang tuh ada goanya tuh. Oke. Itu kalau misalnya itu udah karatan dan itu udah dilas, otomatis itu berpengaruh sama bagian bawah belakang setir itu. Karena itu di situ ada jalur air tuh. di Tower balik- depan nih? Tower depan di baliknya. Oke, tower depan balik sini nih, Iya. ada firewall ya. Itu ada jalur air di situ. Oh, kanan lo ditutup. Kadang-kadang dia udah ngelas atau enggak numpuk kotoran di situ, jadinya numpuk air di situ jadi karat. Karat masuknya ke firewall. Iya, ke bagian bawah. Jadi pertama kali gua ambil mobil ini, semua E28 gua lihat, gua pasti cek yang itu dulu. Paling depan nih, Itu dulu, lu ngangkat mesin ke belakang tuh ya kan, Iya. ngeliat tuh belakangnya tower, soalnya kan belakangnya tower ya teman-teman, bukan bagian depan. Kalau bagian depan kan kalian bisa lihat dari situ, belakang tower kalian harus lihat dari samping sini nih berarti, Iya. ya kan, buat ngeliat ke nempel ke firewallnya. Iya. Ini kan kondisinya, Original dan belum di repair, original dan nggak ada masalah di situ. sudah bisa dipastikan kalau deck depannya pasti aman. Sisanya bawahnya udah pasti aman. Oh, jadi masalahnya di situ. Di situ masalahnya. Tapi kalau ngomongin masalah banyak banget berarti orang yang ngakalin si towernya. Gara-gara apa ya dia akalin itunya? Mungkin karena dia karat, dia tapi jalur air sih. Kayaknya paling penting itu jalur airnya harus tetap dibuat ya. Mungkin gara-gara karat nih timpa aja Iya. nih, malah jalur airnya ditutup tuh di situ tuh, atau malah tersumbat di situnya. Oh iya, berarti di jalur airnya buat ngebuang ke bawah, Ya, ke dek bawah gini. iya. Kalau situnya udah karatan, berarti ngaruh tuh teman-teman ke deck dan ke firewall. Iya. Nah, selain itu, abis itu lu ngecek ke belakang, pintu. Pintu. Karena pintu ini penyakitan banget nih E28. Iya. Banyak kan tanya-tanya ke pemain-pemain yang sebelumnya, orang pasti bilangnya spare pintu baru gitu. Gue spare pintu baru agak susah ya nyimpen. Iya. Pintu apaan tuh? Pintunya 28, mana 4 lagi ya, tumpuk banyak banget lagi. Spare pintu baru, masih ada yang jual? Masih ada, tapi kalau sekarang sih udah nggak ada ya. Soalnya karena yang bangun E28 pasti nyari pintu sih. Jadi gini teman-teman ya, buat teman-teman yang mau nyari 28, teman-teman cari dulu pintunya. Cari dulu pintunya nih. Jadi kalau ngeliat pintunya karatan, oh nggak usah khawatir, saya punya om pintunya gitu. Kalau nggak punya pintu repot nih. Nggak bisa dibenerin? Bisa, tapi lebih mudah kan bangunnya dengan pintu baru. Iya, Garisnya. karena mungkin lu jadi bisa nyesuaiin dari nat-natnya buat jadi patokannya. Karena ada nat-nat nih teman-teman ya kan, nat gininya nih, nat tegesnya. Jadi kalau misalnya mungkin udah pernah dicat atau udah pernah didempul, ada satu barang baru yang jadiin patokan buat ke parts lainnya. Bener kayak gitu ya? Betul. Dapat akhirnya lu pintu. Nah kalau ini enggak, karena ini kondisinya dapatnya bebas karat. Bebas karat? Iya, karena ini cuman karat depan, pintu depan kiri ini, bagian ini nih. Oke. Karena waktu pertama kali gua ambil ini mobil, owner sebelumnya tuh kayak ngasih ada anti karat yang di strum di aki itu loh. Mungkin itu yang menyelamatkan mobil ini sih. Oh,
iya, anti karat aktif tuh ya Iya. dia ya. Karena masuknya kaki tuh. Oh, iya. Malah jadinya yang lainnya nggak karat. Nggak karat. Pintunya doang. Pintu lebih concernnya ke pintu sih. Tapi nggak ada karat gitu ya. Apa ada karat dikit? Sekarang sih berjalannya waktu gue pakai ada sedikit ada tetap Tapi yang anti karat yang dari aki itu lu copot. copot. Kenapa? Karena udah modelnya tua banget. Udah kayaknya nggak mungkin Tapi bisa nggak aktif nyetrum, lagi. nyetrum ya? Enggak sih udah. Nyala tuh. Nyetrum ada anti karatnya bos. Nyetrum semua ya. Enggak. Enggak. Lu copot tuh dengan concern emang gara-gara udah kelihatannya Ya udah. ini barang tua kayaknya udah nggak mungkin aktif lagi ya gue copot. Oh iya, tapi itulah yang nyelamatin. Kayaknya itu yang menyelamatkan ini mobil. Tapi ada cerita menarik saat lu dapetin si mobil ini ya. Jadi lu dapetin mobil ini itu ceritanya gimana? Nah, gue dapat mobil ini pertama asalnya tuh gue nggak ada niatan untuk ambil mobil ini. Gue tuh pertama, gue dulu sebelumnya pakai A34. Oke. Gue mau beli emblem di Rico, Oke. era garage. Beli emblem. Emblem 530 tuh. Heeh. Nah, nyampe gue di Rico nanya, dia nawarin mau lihat E28 nggak? Ada bahan E28 bagus. Gila, dari beli emblem tuh, kamu jadi beli mobil kan ditawarin ya. Mau beli emblem nih, mau ngeliat E28 nggak? Nggak ada. Emblem E28, enggak unit. Udah ditempel di bagasi udah. Terus. Nah, pertama gue udah pikir kayak, udahlah ngapain lah main E28 lagi kan. Oh berarti lu sebelumnya udah pernah? Sebelumnya gue udah 2 kali sih pakai E28. 2 kali? 2 kali. Ini ke unit ketiga? Ini unit ketiga. Oke. Terus. Nah, gue bilang udahlah capek lah, semana sih, bahannya semana sih gitu kan. Iya. Akhirnya gue udahlah hari itu gue urung kena niat gue untuk lihat mobil ini. Oh nggak jadi nih? Nggak jadi. Lu tetap beli emblem doang? Iya. Ada emblemnya? Ada emblemnya. Oh, ada. Tapi ada yang gue lupa karena teman gue nitipin barang gue di Rico, gue nggak bawain hari itu. Ada urusan balik lagi. Iya, jadinya hari esoknya gue ditemenin sama teman gue Iksan Oh iya. untuk ambil barangnya ke Rico. Oke. Iya. Awal mula Ya. tuh. Dan Iksan ambil barang, akhirnya dipaksa, udah lihat deh biar nggak penasaran. Nah. Ya udah kita lihat mobilnya berdua tuh sama Iksan. Pas lihat, waduh gue nggak bisa, bingung sih. Gue langsung bingung sih ngeliat mobilnya kayak seutuh itu dan kayak sayang deh kalau dilewatin untuk dibangun gitu kan. Oke, nah ini pertanyaan paling, lu kan udah 3 kali main Iya. E28. Kenapa lu bisa bilang, wah ini kayak sayang buat dilewatin? Apa pertimbangan lo? Kelengkapannya kayak karet bulu, ini komplit karet bulunya. Yang dibuka pintu Iya. di, apa ya kita ngomongnya, karet balon. Karet balon, kali ya, dia nempel sama ya. karet balon. Iya. Bagasi, karpet bagasi komplit, dek belakang, kursi belakang komplit, sama ya kondisinya sih. Jadi kayak, aduh ini sayang banget kalau nggak Kondisi dibangun. gimana? Kondisinya Standar? sih standar buluk. Gitu. Oke. Dan berapa kali orang yang gua kenal tahu bengkel itu, dia juga kayak, kok jadinya lu yang ambil ya gitu kan. Udah lama nih? Udah lama mobil Di ini. bengkel? Di bengkel. Taruh di bengkel dalam tujuan apa? Apa nitip aja di bengkel atau lagi dibenerin? Apa? Nggak, jadinya yang punya mobil ini yang ownernya bengkel. Oh, tapi kenapa mau dijual sama dia? Jadinya anaknya kalau nggak salah lebih milih E21 ya dibanding ini. Oh, oke. Tapi ini memang, kan tadi ada cerita mobil ini dibeli sepaket sebelumnya. Ya, sepaket. Sama Mercy Mini itu di tahun 2005. Oh, mobilnya udah ada di 2005 Iya. di dia, dan lu baru ambil Nggak, 2022. mobil 2002, dia mobil ini mendem dari 2005, dia keluar 2019 kalau nggak salah. Awal Covid. Ini yang mendem dari 2005 nih si yang punya bengkel atau owner sebelumnya? Owner sebelumnya. Oh. Si yang punya bengkel ini beli mobil ini. Harus sepaket di 2019 dia ngangkatnya. Dari 2005 diem mobilnya? Diam di gudang. Di Jackson di gudang. Ada dokumentasinya sih, Kak. Anjir, dari 2005 mobil ini diem. Diam. Apa? Kenapa mobil ini diem dari 2005 dari owner sebelumnya itu? Nah, kalau itu saya kurang tahu sih, Kak. Tapi dijualnya paketan Sepaketan. nih sama Mercy Mini. Mercy Mini. Iya. Jakarta 27 Mei ya 2001. Nah, sekarang ini yang mobil BMW. Kebetulan Mas Tiko nih baru datang nih. Selamat siang, Mas. Mas Tiko, aku mau bikin ini ya biar ada historinya nih, kenang-kenangannya ini, Mas.
gitu. Jadi ini BMW E28 atau 85 ya Mas? 85 ya. Iya. 88. Oh lah ya gitu ya. Iya. Jadi ini tahun 2005 ya terakhir ya. Di sini ya. 2005 udah mulai bertapa nih ceritanya. Mulai berini semedi ya, ya Mas ya. Mulai bersemedi di sini hingga sekarang tahun 2021 ya, 2001 bulan Mei tanggal 27 nih Bang ya. Nah, ini kita keluarkan ini mobil BMW ini. Jadi warnanya apa nih, Bang? Diamond black ya, diamond black metallic. Ini kondisinya ya masih original semua, ya kan? Informasinya nggak ada accident. Begitu juga dengan yang Mercy tadi. Harus ngambil dua-duanya nih. Iya, karena emang dari videonya dia punya gudang juga udah mau roboh juga Kak. Dibanding ngerobohin mobil gue, mobilnya jual aja dulu ya. Mobil jual, roboh-roboh dah, nggak ada yang dibanin. Main jadi duit nih kan mobilnya kan. Akhirnya Mini sama E28-nya keluar dari gudang itu 2019. Ya sekitar segitu ya. 3 tahun ditaruh di bengkel sama si ownernya ownernya yang ini. Sebelum lo. Iya, yang punya bengkel ini. Dan tidak ada perbaikan sama segala macam. Nggak ada perbaikan. Kondisinya sama seperti dari 2019. Oh, mesin turun. Ini sempat mesin udah bolong. Udah sempat diturunin mesinnya. Oh, kenapa? Jadi dia mau perbaikin, mau dipakai kan tadinya. Oke, mungkin karena mobilnya didem dari 2005 nih. Dia udah turunin mesinnya. Anaknya katanya anak si bengkel ini maunya E21. Jadinya ini ya udah dilepas. Tapi dalam keadaan mesin udah di bawah atau lu ambil nih mesin di bawah atau udah naik mesinnya? Nah, perjanjiannya mesin harus udah dinaikin. Jadi gua ambil mesin dinaikin. Oh, jadi pas lu lihat mesinnya di bawah nih. Dengan perjanjian mesin naik normal baru lu bayar. Oh enggak, mesin naik aja. Sisanya gue yang beresin. Mesin naik aja. Pas lu mesin naik aja itu normal mobilnya? Enggak hidup. Oh, enggak hidup. Naik doang. Lu siapa suruh Mas bisa naik doang, kayak naikin doang. Saya enggak diminta nyalain ya. Enggak hidup. Enggak hidup. Jadi beli mobil enggak hidup. Enggak hidup. Tapi yang gue tanya, ini kan mobil E28 ketiga. Ya kan? Apa yang bikin lo tuh lu kan udah beberapa kali ganti mobil. Apa aja yang udah lu ganti sebelum lu nemu E28 ini lagi? M46 Wagon sama E34. Nah, kenapa lo balik ke E28? Padahal lu udah 2 kali. Selain dari bahannya yang bagus. Nah, waktu gue ngeliat mobil ini, gue langsung keinget lagi Kak sama E28 gue yang lama gitu, kayak seserunya naik mobil ini. Kenapa E28 lo yang lama lu jual? Karena kebutuhan ya, ada kebutuhan. Dan karena penawaran yang pas. Iya, dan itu nggak direncanain, tiba-tiba ada orang WA nanya dijual enggak, hari itu deal. Iya emang cocok tuh kalau udah kayak gitu ya kan. Ini nggak jual Pak, tapi kalau Bapak mau segini silakan. Tapi saya nggak jual gitu. Iya benar. Itu emang enak tuh. Gue juga terkadang seperti itu sih. Emang kalahnya sama gituan. Kalahnya sama penawaran. Sama Soekarno Hatta kalahnya. Iya benar. Sama gambar. Iya. Nah 2 mobil yang lo pakai atau punya sebelumnya, kondisi jauh sama ini? Jauh. Setelah lo restore atau 2 mobil ini sudah lu bangun atau memang dalam kondisi as it dengan lu dapat? Satu yang gue bangun. Oke. Jadinya yang satu itu, jadi asal muasalnya nih Kak, gue kenapa bisa main E28 ini Kak? Karena E28 ini sebenarnya di permainan gue tuh deket Kak. Teman-teman gue tuh juga banyak yang main E28. Jadinya mereka mengiming-imingi gue untuk main E28. Tenang, kita punya spare partnya kalau lu butuh. Iya, tenang. Alias, ayo sini bareng-bareng nyebur ke kolam ya kan pegangan. Jadi kalau nyemplung, naiknya gampang. Ya kalau kelep bareng lah minimal. Iya. Nah, tapi akhirnya dibantu? Akhirnya dibantu. Wah sangat dibantu. Nah gue ambil mobil E28 gue yang pertama, itu gue beli dulu masih murah banget sih Kak. Tapi selang berapa bulan, Mission Impossible 6 tayang. Naik. Naik E28 tuh. Naik E28. Langsung ting. Terus ada
penawaran muncul. Karena nggak mulai bangun. Oh, jadi mulai lu seriusin Iya. nih. Oke. Dan di situ teman gua kan Edo 8 pertama gua kan bempernya US. Oke. Temen gue yang pertama ngajakin gue main Edo 8, gak apa-apa Hans, main aja Edo 8 bemper US, sedangkan dia Euro bempernya kak. Gue di situ gue ngerasa, lu ngajakin gue main Edo 8 tapi bemper lu lebih cakep gitu loh. Oh, lu lebih senang bemper Gue Euro? lebih suka bemper pesek gitu kan, karena kan di Mission Impossible 6 juga bempernya bemper pesek. Iya. Nah, perjalanan ada teman gue, Doni, punya Edo 8 merah, udah setengah jadi, body udah full jadi, tapi mesin bermasalah. Oke. Mesinnya diganti jadi mesin TAF. Iya, karburator. 2 barrel, 1 barrel. Kenapa jadi mesin TAF? Nah, tapi mobilnya nggak jadi ya. Nggak jadi? Nggak jadi, mobilnya nggak jadi. nih. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ganti mesin TAF jangan dulu ya, karena belum jadi. Yang kemarin gue baru mau nanya gimana hasilnya, oh nggak jadi. Jangan ikutin dulu. Wah, E28, wah TAF ada TAF nganggur E28. Kita kawinin aja, nggak jadi. Jangan dulu. Dan mobilnya bempernya Euro. Nah, di situ gue ambil Edo 8 kedua itu untuk gue ambilin barang-barang Euronya kecuali mesin TAF. kecuali mesin TAF. Nah, jangan diambil. Bemper Euro dengan Dan perintilan. perintilannya jok, semua interior full Euro. Lu ambil di E28 lu yang kedua atau yang pertama? Yang pertama gue pindahin. Oke. Yang kedua ini lepas. Oh, yang kedua ini lo udah pakai as it, abis itu ditawar. Enggak, yang kedua bahkan gue ambil dulu barangnya, gue pasangin, mesin nyala, lepas. Wah, enak, udah ada bekal. Iya. Yang pertama udah ada bekal nih, udah ada permainan. Terus ini pembahasan dengan mobil yang mesin TAF. Ya nggak jadi sih ya, untungnya. Nah, yang kedua akhirnya lo udah belajar dari yang pertama. Ya. Jual nih. Enggak, yang kedua ini emang gue buat ambilin untuk mobil gue yang pertama ini. Oh, donor. Si mobil merah itu? Mobil Bukan? merah. Punya Doni Nugroho. Betul. Lu bayangin, lu gua ada 28. mata galak batur, enggak emang gini. Iya. Jadi si Doni ini jual mobilnya. Iya. Doni yang mau pakai TAF? Enggak, Mesinnya, punya bukan. customernya. Bukan Punya ya, bukan ya. customer, Anjing. Gue bingung sih kalau Doni pakai mesin TAF sih. Nanti sebenarnya kalau Doni ganti mesin TAF, gue ngajak ngobrol kenapa Don gitu, kenapa mesin TAF? Bukan. Dengan segala macam mesin yang ada di bengkel gitu, kenapa mesin TAF gitu? Apa ada mesin TAF? Apa mesin TAF ada yang pakai mesin E28 saat itu tukeran? Ya tukeran enak nih. Soalnya istilahnya Doni kan bisa ngomong mesin TAF gitu kan. Oh, siap. Anjir. Apa ya? Dengan Mesin TAF. 2 barrel Kan dia meyakinkan Iya. kan dengan ngobrolnya kan. Udah tersirep, oke, TAF aja nih, masukin TAF. Nyala? Enggak. Malah jadi nggak nyala. Gitu. Gue penasaran sih, itu kalau ada E28 pakai mesin TAF, gue mau ngobrol sih panjang lebar, kenapa dan gimana pakai mesin TAF. tapi gue disumpahin kak sama yang beli mobil itu. Disumpahin apa? Disumpahin kak gue, gara-gara dia beli mobil itu dia bilang, loh kok mobilnya kayak gini? Gue bilang, kan gue udah bilang lo turun mesin dulu baru. Dia bilang aman kan. Oh, yang pertama nih. Yang kedua ini, mobil merah ini. Oh, lu jual? Gue jual. Dia bilang turun mesin dulu. Iya, lo harus turun mesin nih, mesinnya nggak beres nih. Dia Dengan bilang mesin aman. bawaan? Dengan mesinnya itu. Bukan mesin TAF kan? Mesin itu 2 barrelnya itu. Oh, mesin TAF ini? Iya. Lu di... Dia bilang karburator, gue punya montir yang bisa karburator. Oke, sip, gue bilang, silahkan. Terus diturunin, ini mah mesin BMW lu jangan kesini, katanya salah bengkelnya. Itu barrel nih. 2 barrel, Edelbrock. Edelbrock. Dalam juga dia. Ada ya buat itu ya? Iya. Iya, terus nih lo buat jadi donor, abis itu lo jual tuh. Gue jual. Berarti mobil kedua ini duluan laku dibanding mobil pertama? Betul. Bener ya? Betul. Mobil pertama ini yang lo pakai lama, Iya. berapa tahun lo pakai 28? 2 tahunan juga. Oh 2 tahunan Sekitar juga, 2 tahun. berarti ini yang lebih lama dong, 2 tahun Iya, lebih. ini 2 tahun lebih. Iya kan? Iya. Nah, dari 2 mobil yang sebelumnya yang lo bangun, Iya. apa istimewanya mobil ini selain yang tadi lo bilang kelengkapannya ya? Iya. Kalau ngomongin kelengkapan itu pasti visual ya ngomonginnya. Ya. Apakah ada yang bikin lo yang jadi ini nih yang gue cari? Lebih ke body sih. Oke. E28 tuh kuncinya cuma body sih kak. Mesin, Gimana aja?
segala Kalau macam. mesin untuk perawatan bengkel di sini banyak sih Kak yang masih ngestok spare partnya Oke, jadi memang concernnya ke body. ke body. Nah, dari mulai lo ngambil sampai sekarang, part body yang lo remajakan, yang lo tambahin opsionalnya, itu ada nggak? Ada Apa aja tuh? di mesin, Nggak di body? di body ductile, MTEK Oh, ductile. MTEK E28. Paling ganteng gue dokter. Ya, sama itu dudukan wiper. Dudukan wiper lampu. Iya. Tadinya nggak ada? Tadi nggak ada. Wipernya ada tapi? Emang nggak suka ada wipernya. Oh, lu nggak suka Gue tadinya? nggak suka ada wipernya. Jadi gue lebih suka yang penting ada dudukannya aja. Ya. Dudukan wiper. Oh, ini nih. Iya, betul. Yang penting ada dudukannya Iya. aja, wipernya enggak. Nggak usah, jangan. Kenapa? Kurang bersih ya ngeliatnya ya. Gue Tapi, lebih suka. tapi kenapa ada dudukannya aja? Kenapa nggak dipolosin doang? Karena ini ada opsinya. Jadinya mendingan ada itunya aja. Terus orang bertanya kan, iya memang ada opsi doang. Iya. Tapi kenapa wipernya nggak dipasang gitu? Tidak. Dudukan aja. Cakep dia. Tetap. Nah, ini adalah orang-orang idealis nih teman-teman. Jadi menurut ya benar sih nggak ada salahnya juga gitu. Mungkin lebih manis dari samping yang memang Iya. ada tonjolannya Iya. gitu segala macam. Tapi kalau ngomongin masalah, tapi kenapa lu nggak suka wipernya terlalu rame dari depan? Ya jadi nggak bersih aja ngeliatnya kalau gua. Tapi kan kalau lampunya sebenarnya nggak ngaruh ya, nggak ada garis itu. Nggak ada. Nggak salah, kamu ada garis itu sih. Jadi Ada wiper pas ya? lagi lampunya nyala, enggak ya? Nggak. Kurang bersih kalau lihat dari depan. Iya. Oh, itu yang tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Berarti mobil ini as it seperti ini. Cuman ditambahin ductile aja. Cat. Dicat di GAP. Oh, Mas Didi. Masih Om Didit. Nah, berarti ini, saat lu cat, apa treatmentnya? Apakah lu kerok semua, atau cuman siram atau apa? Amplas siram. Oh ya? Nggak ada yang kenapa-napa mobil? Pintu depan kiri karat. Cuman las pintu depan kiri. Sisanya aman? Sisanya aman. Semuanya? Semuanya. Wah iya sih, gagah sih ya kalau mobil tahun 88 yang dimana berteman sekali dengan karat ya. Berarti ini mobil yang paling utuh dibanding dua mobil yang Ya. lu punya. Kalau dua mobil yang lu punya ini, masalahnya di mana? Selain yang tadi lu bilang ya, yang di depan itu, tower. Itu tower bermasalah? Enggak juga. Enggak juga? Karena gue udah dibekelin Kak Oh, iya sama sih, teman-teman gue. Oh iya sih benar. Berarti kalau yang ada yang karat, mobil gua lagi. Ada yang mantan yang karat, Iya. mobil gua berarti. Nah, intinya itu berarti ya, dari depan dulu cek. Iya. Kalau belakang segala macam aman. Aman. Kalau untuk E28? Maksudnya Kalau lu perhatiin kan tadi ngomong depan tuh. Kalau untuk bagian belakang bagasi aman sih Kak. nggak ada masalah tuh kalau untuk Gua nggak E28. pernah ada masalah ya. Jadi bagian depan yang dimana akan menjalar ke bagian firewall dan deck bawah. Itu Benar. penyebab utamanya. Iya. Oke, Sama pelipit kaca. Kunci juga. Pelipit kaca pintu. pintu jadinya. Karena Nah, pintu. pelipit kacanya apa? Apakah harus baru? Harus baru. Harus baru. Harus baru. Nah, ini kan menarik nih. Ini kan lu ngomong, berarti kan lu sekarang menjaga apa yang udah ada. Iya. Iya dong. Nah, kalau ngomongin tadi kan cat lu nggak begitu banyak. Karet ada ganti? Enggak. Nggak ada. Cuman pelipit doang, pelipit. 4 Pelipit 4 piece. Masih ada yang baru? Baru ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kalau nyari E28, selain kalau emang teman-teman nggak mau beli pintu ya kegedean ya, gitu cari pelipit dulu nih. Iya. Cari pelipit, karena intinya kalau pelipit itu kan buat nahan si kotoran sama si Air, air ya. buat ke bawah. Kalau itu udah jelek, tembus tuh ke bawah, Iya. yang menjadikan karat. Soalnya Iya, kalau untuk main BMW klasik gini, BMW itu masih produksi karetnya Kak. Oh, Yes. jadi nyari di sini gampang? Nah, nyari di luar, tapi kalau di sini sih udah susah sih Kak. Oh, di sini susah? Iya. Kalau Di- nyari di mana? Di nitip di teman, Di luar? Di luar. Malai atau Jerman? Jerman. Jerman. Langsung ke Jerman ya. Kalau di Asia gitu udah susah juga. Susah sih. Tapi waktu gua main BMW 28 gua yang pertama, di sini masih banyak Kak. Kayak toko-toko tua yang Habis dulunya. dah sama pengemudi-pengemudinya, habis dah sama nih.
kita amanin dulu. Makanya temen lu ngomong, tenang, spare partnya banyak. Nah dari toko-toko tua itu jam batin ya kan sama dia kan. Betul, di jam Kak. tua sekarang udah nggak ada. Kalau aku kemarin, main apa? Main ini, lupain. Suruh lupain. Ya udah deh gue bilang. Itu takut ya kan, karena kita sebelum kita nyari mobil untuk ngebangun, sebenarnya bijaknya nyari partsnya dulu, Iya, menurut benar, gua Kak. ya. Iya. Nyari partsnya dulu, abis itu jadi patokan buat kalian nyari mobilnya. Saat partsnya ada atau partsnya affordable dengan duit sisa yang kalian punya saat kalian beli mobil, itu bisa jadi opsi lah gitu. Sebenarnya itu dulu sih, jadi mesti kayak tadi Mas Hans ngomong, gue udah ngobrol dulu jadi gue gak kecebur. Iya. Iya, coba. Saya ada pelampungnya, kalau kecebur bener. pegangan. Beli-beli aja, waduh. Nyemplung tuh, diving langsung ke bawah. Berarti karet kaca segala macam itu aman? Aman. Iya. Masih ada nggak? Kalau karet kaca ya, sebenarnya kalau baru bisa diorder di luar ya. Oh masih ada, Masih Mas. ada. Jadi kalau yang tadi lu ngomong BMW klasik tuh sebenarnya masih ada Masih spare ada. partnya. Itu karet. Karet. Kalau lampu segala macam. Oh, lampu gue ada ini nih, toko andalan Oke. di daerah Sawah Besar. Dia tuh dulu banyak barang ini, barang Edo 8. Jadinya dia pun masih nyimpen tuh lampu-lampu baru gitu, masih ada. Oh iya? Tapi Lampu dia belakang? lampu belakang toko-toko tertentu ada punya. Gue dapat di sini nih, lampu belakang kiri gue dapat baru. Oke. Oh lampu kiri belakang kiri juga Belakang baru kiri nih. baru. Lampu depan? Lampu belakang nggak standar, Standar. Bawaannya. bawaannya. Tapi kalau baru masih ada di sini. Baru masih ada di sini. Iya tapi cuman yang tahu-tahu aja nih. Iya kan kalau kayak Benar. gitu-gitu tuh sebenarnya nggak bisa lo cari di tempat-tempat BMW nggak ada lampu. Nggak ada. Ya. Gitu. Pasti nggak ada. Ya buat jadi Sawah Besar kebanyakan toko-toko tua sih. Iya. Toko-toko lama gitu yang udah mainnya udah puluhan tahun Iya. gitu yang mungkin saat mereka karena kan unitnya juga mungkin dulu nggak begitu banyak juga ya. Jadi mungkin sampai kesininya mereka masih ada new old stock mungkin ya ngomongnya. Sen lampu sen baru sama batok-batoknya ada Kak di sana. Oh ya? Iya. Kalau boleh tahu, lu beli lampu kayak gini, lampu belakang kiri BMW gitu, baru berapa duit? Jangan Kak. Soalnya murah banget sih Kak gue dapet. Oh murah banget? Murah banget, Oh gua murah dapet. banget, oke. Kalau murah banget nggak usah diomongin. Kalau Murah mahal, banget gua dapet, Kak. Ya, jadi masih murah banget. Iya. Nah kalau lu ada yang mau nyari, lu hubungin dia deh. Kalau barunya di BMW 3 kali lipat harganya dari gue dapet ini. Wah, aduh. Besok gue tanya lu. Kemarin ada kontaknya Mas Jibrut, makanya nanya. Sekarang lu nanya 28 sama dia deh. Nanti gue tanya Instagramnya langsung DM aja deh, tanya-tanya, boleh. 3 kali lipat kalau di BMW, tapi di BMW-nya pun masih bisa pesan. Bisa baru. Oh. Sama lucunya ini Kak. Nah khusus Indonesia nih Kak. Lawan 88 lampu belakangnya M5 Kak. Oh iya? Ini lampu belakang Shadowland ini M5 punya. Shadowland ada garis Garis hitamnya. hitamnya. Jadi kalau kita cari di eBay di luar, ini kan lampu M5 jadi mahal banget orang jual. Oh, hanya Iya. di Indonesia? Indonesia tahun 88. Shadowline. Jadinya dia kasih lampu belakangnya M5. Biasanya Indonesia dikurangin, ini ditambahin ya? Boleh juga Indonesia saat ini. Pakai lampu belakang M5. M5. Jadi malah jadi mahal. Jadi mahal. Harusnya dia chrome. Harusnya chrome. Iya kan? Standarnya chrome. Dia jadi lampunya agak lebih kecil karena ada si hitamnya itu, Iya. ada si hitamnya. Mm-mm. Oke, dan itu hanya bawaan M5. M5. Di Indonesia tahun 88, tahun 88 aja yang lampu belakangnya M5. Oh, lucu juga ya, varian Indonesia ya. Iya. Bempernya Euro, lampu belakangnya M5. M5. Nah, kalau ductile masih banyak nggak? Ductile susah sih Kak. Ini lebih gue dapat dari teman-teman, info teman-teman. Tapi cakep banget emang kalau ductile entek pasang di sini. Iya. Emang jodohnya roti emang udah. Iya. Kuncinya ductile. Iya. Kunci ductile Kak. Iya kan? Iya. Sama untuk masalah body nih teman-teman yang tadi gue bilang itulah. Knalpot. Gua mobil ini knalpotnya di tengah, tapi nggak ke tengah. Jadi di tengah agak ke kanan. Nyerong, Bener ya? nyerong. Nyerong, bener. Jadi gua kalau ngomong sama Dana atau sama Hendry Pradana, gua bilang, Dan kenapa sih Dan? Gue bilang, nih kenapa E28 itu tidak didesain di tengah knalpotnya? Kenapa? Karena ada ban serep kali Kak ya. Oh. Jadi lebih baik gitu ya. Tapi kan lebih baik. Dan kalau bikin tabung Kak, harus dipenyokin Kak. Oh ya? Karena ada si ban serep itu. Dia ada tabung bagus nih, ntar lu udah dang. Iya. Ada sih. Iya. Suara berubah dong. Berubah harusnya. Iya Kak. kan? Iya. Karena flow-nya jadi ada Iya. yang gini tuh. Lu ganti nih tabung. Nah, ganti gua full system. Oh, pakai? Custom dari OCK Motorsport. Stainless? Si ini. Omat Racing. Oke. Stainless.
Stainless. Penyokin. Penyokin. Harus penyok. Biar masuk. Aduh. Jadi knalpot yang bagus nih stainless penyokin dulu. Penyokin. Banyak nggak? Lumayan, Kak. Oh, lumayan. Lumayan. Seperempat volume dari tabung? Ya segitulah, seperempat. Ada dekok Lumayan, gitu. ya. Desain tabung standar tuh begitu? Iya. Kalau ada yang susah kenapa mesti bikin yang gampang? Nah itu Iya. tuh yang dijadi patokan buat mereka bikin knalpot. Ini mah biasa aja, Iya. coba dibikin gini. Pakai knalpot. Agak ke kanan aja bang, jadi nggak usah pakai dipenyokin gitu knalpotnya dulunya. Kenapa ya? Karena mesti dipenyokin desainnya, volume tabungnya jadi dipikirin, Iya. flow-nya karena penyok sebelah kiri. Kiri dong penyoknya? Penyoknya kanan. Kanan penyoknya. Oh kanan malah? Kan dia miringnya Oh, kiri, kiri benar, dong, kiri, miringnya agak kiri. ke Ya, kanan kiri. dikit ya, Ya, dia kan kiri. dia ke tengah tapi ke kanan dikit ya. Benar, kiri. Kalau dipenyokin lagi lucu banget ya. Berarti si OCK ini bikinnya lurus dong? Lurus. Ngemal. Ya, belum nih, ngemal. dang. Nah lagi, belum nih, dang. Iya. Agak lama. Ya kan, Agak sampai lama. akhirnya selepas. Iya. Iya. Nah kalau untuk body kan tadi udah, berarti tambahannya tadi itu dudukan wiper lamp sama si ducktail. Ducktail. Iya kan? Si body ganti pelipit 4 piece. 4 piece. Iya kan? Iya. Yang lain karena masih selamat. Selamat. Orisinil. Gila. Dari mobil padahal udah, tapi mobilnya kan di garasi sih ya Mas? Iya, Nggak di ke garasi expose. dan di jack stand juga. Nggak ke expose sama si panas yang menjadikan karetnya mungkin getas atau apa ya. Oke, masuk ke kaki-kaki. Iya. Ngomongin masalah kaki-kaki, kondisi kan udah di jack stand lama. Oh, abis itu ditaruh di bengkel. Nah, di Iya. bengkel udah dibenerin kaki-kakinya atau belum? Belum. 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 Apa aja yang lu ganti dari kaki-kaki ini pas abis beli? Kalau habis beli ya standar ya seperti kayak busing-busing, arem, ball joint semua ganti sih. Masih ada barangnya? Ada barangnya. Kalau ngomongin masalah kaki-kaki, apakah ada substitusinya samanya sama BMW yang lebih muda Nah, atau apa? kebetulan E28 ini kaki-kaki sama persis sama E34. Oke, persis. Persis. Jadi kalau mau ganti busingnya, mau ganti termot, ball joint, segala macam, Sama. bla-blanya, itu konstruksinya sama Sama. kayak 34. Sama. Shock breaker? Shockbreaker beda. Tapi shockbreaker beda pun masih bisa kepasang, Kak. Beda tinggi atau beda, Beda apa? tinggi, asnya beda. Oh, karena mungkin E34 lebih berat kali ya dibanding si E28 ini. Jadi asnya E34 tuh jauh dratnya lebih panjang ya. Berarti kalau lo mendekin E34 pakai shock breaker E28. Nah, kayaknya lebih susah nyari shockbreaker E28 sih, Kak, dibanding E34 sih, Kak. Bener sih, anjir. Iya. Jadi ada sekarang E28 yang lebih tinggi karena pakai Iya. shock breakernya E34. Iya. Oke. Nah, berarti ini dapat shock breaker pakai punya Kalau sekarang ganti Titan. Coilover. oh, coilover, pakai coilover nih. Memang untuk E28 atau pakai E34? Khusus buat E28. Oh, khusus buat E28. Iya. Nah, ngomongin masalah BMW. E36 itu sering kalah towernya Iya. gara-gara pakai coilover. Betul. Yang dimana E36 itu kan lebih muda dibanding E28. Apakah di E28 ada concern seperti itu? Gak ada sih, Kak. Aman ya? Aman sih, Kak. Aman ya? Aman. Oh, jadi si tower belakang kan kalau E36 tuh gue tuh jebol towernya. Iya. Pakai coilover ya? Pasti ditanya seperti itu. Iya pakai coilover. Nggak kuat kalau pakai coilover. Harus di reinforce lah Iya. si tower belakangnya supaya nggak jebol gitu. Dengan mungkin lebih stiff ya si Iya. coilovernya dibanding shock breaker standar dari si E36-nya. Kalau E28 malah nggak ada masalah. Nah, mungkin ini juga karena coilovernya juga dia kan emang khusus buat yang lebih nyaman ya, comfort ya jadinya. Jadi nggak terlalu keras sih coilovernya. Oke. Jadi untuk kaki-kaki nih ini udah pakai coilover. Coilover. Oke. Nah, kalau si velgnya sama ban dari awal udah kayak gini? Enggak, ini ganti. Pakai Ini style 24. 21 ya. style 21. Style 21. Atau bisa dibilang Throwing star. Iya. Nah, ini lucu nih fun fact-nya dari Throwing Star. Throwing Star itu kan ada berbagai macam, ada yang baut 4, Yeah. segala macam. Sebenarnya Throwing Star benernya style 21 tuh ini. Ini style 21. Sebenarnya yang bisa dibuka nih. Bisa dibuka. Iya kan bisa Iya, dibuka kan bisa dibuka. covernya. Jadi seperti palang gini habis itu kebelah dua tuh, ya kan? Yang benernya Throwing Star sebenarnya ini. Iya. Iya kan? Throwing Star. Kalau yang biasa dipakai yang baut 4 itu sebenarnya bukan Throwing Star.
modelnya Alpha, aja. iya. Alpha, bener. Yang ini baru throwing star teman-teman. Jadi ini tuh si palangnya ini bisa dibuka. Palangnya bisa dibuka, jadinya nanti palangnya warnanya hitam tuh biasanya dalamnya, ya kan? Iya. Jadi palang 5. Ya paling 5. Palang 5 beneran, palang 5 abis itu jadi tipis-tipis Iya. gitu palangnya. Tapi kenapa dibikin kayak gitu ya? Kenapa nggak dibikin one piece aja sama dia? Karena ini kan sebenarnya di versi US-nya kan dia juga beda dopnya. Ini kan Oke. velg M5-nya E34. Oke. Kalau di US kan dia jadi turbin. Beda model. Oh, jadi si base velgnya itu mukanya Sama. bisa diganti nih? Bisa diganti. Jadi ini kalau pakai turbin, plug and play? Plug and play. Oh, oke. Jadi throwing star ini tuh untuk di versi Euro. Euro. Untuk Amerikanya Turbin. turbin. Speknya ini berapa sih? 89. 89. 89. Untuk M5 E34. 89, ET-nya belasan. ST 25 atau 21 ya. Oh, 25. Saya juga lupa sih. Oke, 20-an. Dengan ban Ban 225, 45. 45 belakangnya 245 245. belakangnya. 45 juga. 40. 40. Biar sama nih biar rata. tebelnya. Belakangnya offset berapa? Sama? Offset 20-an ya. 20-an juga? Ini tanpa spacer sih, Kak. Ini pas banget sama Pas spacer. plug. Enak sih berdirinya. Dan emang lu style 2 jari kayak gini. Ya. Coilovernya dengan setelan kayak gini paling tinggi atau udah dipendekin? Ini masih bisa paling tinggi lagi sih, Kak. Oh, bisa lebih tinggi lagi? Iya. Oh, berarti AC panjang banget Iya, coilovernya. tapi ini buat style aja kayak gini. Lebih enak nyetelnya. Iya benar, benar, benar. Dengan jadi kalau ngomongin masalah setelan kayak gini ya teman-teman ya, orang tuh kelihatannya biasa itu kalau orang yang ngerti jadi cakep loh mobilnya ya, dengan kondisinya yang firm gitu, enak sih untuk kayak gini pasti enak dipakai ya. Iya. Bisa warawiri lah. Bisa warwiri benar. Oke, beneran nih enak ya. Nah ini kan kalau ngomongin masalah tinggi rendah mobilnya, si E30 gitu tuh kan karakternya ke bawah banget nih. Kalau Iya. mobil ini Aman sih, Kak. Tapi gue nggak pernah nyetir mobil ini pendek-pendek banget sih, Kak. Jadinya gue nggak concern di situ tuh. gue selalu kita sempet naik Mama Dana, pendek banget tuh, nyeret kemana-mana, anjir. Iya. Mentoknya sih ekstrim tuh, mobil itu sih ekstrim mentoknya. Tapi kalau Carter sih nongol sih, Kak. Nongol kan? Nongol. Soalnya kan masalahnya emang itu tuh. Iya. Jadi kalau mereka lebih seneng nginjek gundukan dibanding ngolongin, karena kalau ngolongin lebih resiko jadinya. Iya. Carter masih babet. Babet. Ih, waduh, kalau Carter babet. Iya. Dah, piar langsung pecah. Kalau Carter mobil Jepang teman-teman, karena plat penyok doang paling karakternya geser, akhirnya bocor dari si packingnya atau si bautnya yang biasanya udah mulai kalah ya kan, netes lagi, bawa jalan dikit netes, karena kehantam karakternya. Kalau ini nggak ada ampun, ya 30 ini nggak ada ampun, kena gundukan, blas pecah karena karakternya dari babet. Ngomongin masalah mesin nih, kemarin kan nggak nyala, Iya. iya kan? Iya. Terus apa aja yang lu usahakan supaya nyala? Wah, ini panjang sih, Kak. Soalnya ini berapa kali montir juga udah bolak-balik. Jadinya gue udah turun mesin di mobil ini tuh total udah sama mesin ini udah 3 kali kayak. Oke, kenapa? Soalnya kan ini gue bangunin mobil ini di rumah teman gue kebetulan. Montir panggilan, Oke. dari semuanya dia cek-cek pengapian. Yang paling susah itu kemarin ini itu ngetopinnya. Dia punya. Oh. Nah, gue nggak tahu nih montir yang lamanya ini tuh salah ngetop. Oke. Jadinya dia jebol mesinnya tuh. Iya. Turun setengah naik lagi. Sebenarnya sih masalah dari mobil ini kalau gue yang alami adalah pompa bensin. Kenapa mau bensinnya? Gue selama pakai mobil ini ya, gue udah 5 kali ganti pompa bensin ya. Kenapa? Mati melulu? Karena tangkinya sih, lebih ke tangkinya. Heeh. Tangkinya kan kotor kali ya dari lama ya. Oh, iya. Itu pun gue belah pun, udah gue beresin pun tetap ada sih masalah itu muncul. Pompa bensin. Oh, karena kotoran Kotoran, mau bensinnya mati. Iya. Kuras, Karat. masih ada sih kotoran-kotoran gitu sih. Yang bikin mati si pompa bensinnya. Kotoran dari karat atau dari bensin ya? Dari karat sih, dari tangkinya sih. Soalnya kan gue pernah bongkar nih, belah tangki. Tapi masih ada aja lumpurnya.
Oh, lumpur. Lumpur. Bukan dari bensin. Bukan dari bensin. Soalnya gue pernah tuh bensin, gue buka bensinnya, kok motor gue, ini motor ya, untungnya motor nih jadi nggak ribet lah. Kok motor gue bensinnya bocor terus dari karburator gitu. Ternyata si filternya tuh isinya kotoran semua. Filter bensinnya jadi bocor tuh, jadi mampet lah gitu, bocor. Gue buka tangki nggak apa-apa, bensinnya gila pas gue tuang, kenapa bensin gue butek? Itu kelihatan teman-teman, pasirnya tuh kelihatan, Iya, pasirnya. karat ya, Iya, pasir. pasir. Jadi pas dia kan turun ya ke bawah ya, saking gue penasarannya, gue tampung lah gitu. Itu di bawah saat bensinnya gue buang, gue pegang, itu terasa di tangan, serak. Itu bisa gue giniin, giniin tuh full tuh, Lumpur. pasir. Oh, pasir ya? Pasir. Kalau lumpur hilang, lu gituin kan? Ini enggak. Lu pegang ini tuh masih berasa terus. Itu dari bensin. Kalau ini bukan. Bukan. Tapi ya kayak gitu, pasir gitu, bener. Pasir Lumpur kan? ya. Udah lu belah masih? Belah masih. Gue waktu itu akhirnya gue kuras semua, gue isiin bensin, kuras lagi baru bersih. Jadi memang karena kan waktu itu nggak gue belah ya, maksudnya gue cuman kocokin, isiin, masukin lagi bensin, kocokin lagi, buang lagi, kocokin lagi, buang, sampai akhirnya pas bensin yang terakhir gue buang, oh udah bersih nih, baru gue colok lagi sampai full. Ya gue masalah di mobil ini cuman itu sih pompa bensinnya yang gue kena terus 5 kali. 5 kali. Bukan masalah bawa bensin ya. Gue soalnya bawa bensin tuh sama BMW E30. Mati E30 ya. Apa nih bawa bensin mati? Oh yaudah ganti bawa bensin. Mati lagi. Selangnya pecah. Iya. Kayaknya tadinya kan pressure-nya rendah nih, kan selangnya masih nyantai aja nih, ganti bawa bensin jebret, pressure-nya bener nih. Kagak kuat selangnya, malah selangnya pecah. 2 kali ya gue bilang berhenti di jalan ya gara-gara bawa bensin. Kalau ini mati. Pas dibuka pasir semua. Sampai sekarang aman tapi? Sekarang aman sih. Udah mulai kebuang kali itu pasirnya? Iya, udah mulai bersih. Tapi yang masalah top itu, akhirnya lu jebol, turun, akhirnya lu ganti blok atau ganti mesin? Enggak, turun setengah doang sih. Oh turun setengah? Turun setengah. Oke. Spare partnya masih banyak? Masih. Ada substitusi? Enggak ada, ini M20, ya cuma 28 doang sih kalau di sini ya. Jadi memang pakainya itu? Iya. Akhirnya turun setengah tuh apa aja yang lu ganti? Klep. Oh klep. Ganti klep. Kenapa bengkok? Dia kayak gepeng gitu sih, nggak nyampe bengkok sih. Oh nggak nyampe bengkok? Nggak nyampe bengkok. Klep sama packing segala macam, metal gitu aman? Metal ganti pasti. Oh, iya sih. Belum sampai ngegulung tapi? Nggak sampai ngegulung. Tapi ganti, ya udah ngegap-gap gitu ya. Iya. Tapi itu juga penting tuh. Jadi pas lo ngelihat dari si boringannya itu semuanya aman. Aman. Soalnya kemarin tuh teman gue tuh akhirnya jogrok mobilnya nih, teman-teman kalau lagi turun ya teman-teman nih, saran aja dari gue, kalian benar-benar ngecek dari clearance dari si pistonnya gitu loh. Dan kalau bisa tanya bener-bener ini masih aman nggak clearance-nya, 0, berapa, semua segala macam. Jadi temen gue tuh udah turun, udah ganti semuanya, naik bunyi. Ya karena clearance-nya udah terlalu banyak. Jadi pistonnya tuh oblak teman-teman. Jadi kan bisa diukur tuh clearance-nya tuh, diukur kan. Nah di tempat bubut lah biasanya kan. Mau di oversize atau enggak pistonnya, boringannya gimana, semua segala macam menyesuaikan dari si boringan ya, sleeve-nya lah gitu buat si pistonnya itu supaya nggak oblak. Ternyata kemarin pas dicek orangnya bilang aman-aman aja nih gitu, aman. Tapi nggak nanya datanya berapa clearance-nya. Dia cuma ngomong aman. Ya udah naikin ya teman-teman ya, udah effort nih naikin semua, bongkarin, naik, pakai bentar, kolok. Jadi jogrok mobilnya. Karena mesti ngulang lagi dari awal nih. Ya mesti beli piston lagi, mesti beli packing lagi, ya macam-macam lah. Jadinya belanjanya macam-macam gitu. Akhirnya jogrok kayak itulah. Kalau teman-teman nyari mau turun mesin ya itunya semuanya harus diukur, diukur harus secara yang benar lah. Iya benar ya. Setelah lu turun mesin, semua segala macam aman sampai sekarang. Aman. Selain mau bensin. Aman. Aman ya? Aman. Reliable untuk lo pakai hari-hari. Reliable. Apa yang bilang lo tuh yakin reliable? Karena gue udah turun full. Oke.
Gue yakin nih nggak kenapa mobil ini. Oke, nah ngomongin masalah mobil Eropa yang sudah tidak muda lagi dengan ini 5 berapa? 520. 520 2000 cc berarti ya. Konsumsi bahan bakar. Setelah lu turunin nih, setelah lu turunin, lu belanjain Ya. semua nih, ya kan? Lu belanjain semua. Konsumsi bahan bakarnya gimana? Gue nggak hitung pasti, tapi yang jelas gue isi 300.000, gue bisa pulang pergi Bandung dan ke Jakarta sekali. Oh ya? Ya, Irit dong. irit banget. Oke, jadi kalau mobil yang benar ngebangunnya, mesinnya hitungannya semuanya benar, semuanya bisa irit ya. Nggak semuanya jadi boros gitu teman-teman. Berarti reliable-nya gara-gara matic Ya. manual? Manual. Masih reliable ya? menurut Reliable. ya? Tenaga? Tenaga ya, kalau yang waktu 2000 cc sih ya so-so aja sih. 160 ya bisa lah. Oh ya? Iya. Sekarang cc-nya ada? 2500. Oh naik lagi. Ya, Ini pakai ini swap jadinya pakai M20 B25. M20 B25. Iya. Nah, ngomongin tadi kan M20 doang tuh. B20, 2000 cc. iya. Berarti bawahnya hanya lo ganti krek as. Oh enggak, kalau ini full swap. Oh, full swap Full semuanya. swap. Bedanya apa? Bedanya pistonnya bornya lebih gede, lebih 484 ya ini. Oke. Ukuran piston, terus stroke-nya naik ya kan. Ya. Udah terus itu aja sama ini. Gua tuh ganti semuanya sama ECU wiring semua pindah. Oke. Jadinya nggak banyak problem sih sebenarnya. Ngomongin masalah ECU wiring pindah. Semua kompartemen yang ada di dalam mobil nyala normal. Nyala normal. Nyala normal semua. Nyala normal. Itu mesin apa? Nah, itu basicnya mesin E34 525. 525. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang punya E28 mesinnya mulai bermasalah, Ya. swap dengan mesin M20 B25 kepunyaan dari E34 525, Ya. plug and play. Plug and play. Mounting sama. plug and play. Plug and play. Posisi radiator, Sama. selang, output. Nah, yang beda outlet, cuman inlet. boot, karet boot, airflow. Soalnya E34 kan dimensinya lebih gede ya. Oke. Ini pakai punya E30. Karena E30 juga ada yang M20 B25. Iya. Ini pakai karet cuman airflow bootnya aja yang pakai E30. Oh, karena boleh pakai E30 yang 2500. Ya 2500. Ya kan, Ya. M20 B25 ya. Ya. Tapi kalau yang lain aman semua. Aman. Sama. Wiring. Wiring pindah, wiring mesin Ya, wiring pindah doang? Pindah. Oke, ECU ya langsung colok Ya, karena colok. wiringnya itu ya. Iya, ini menarik nih. Kalau pakai ini lebih enak dong mobil. Enak. Yang irit itu berarti mesin ini. Bukan. Itu Nah, ini M2 mesin ini saat nyari 17 tapi nggak nyampe 17. Tapi berbanding lurus dengan power yang dihasilkan. Iya, karena sebenarnya 2500 cc-nya BMW tuh kayak nggak mungkin lebih 18 gitu, kayak nggak bisa deh. Emang terima aja nasib tuh bensin segitu. Segitu ya bensinnya. Iya. Tapi ya lo jadi ngegasnya jadi dikit aja, udah maju mobilnya. Lebih cepat nyampe tujuan ya kan. Tapi kalau di Jakarta sih enggak kayaknya. Lebih cepat turun aja bensinnya. Kalau tujuan ya macet-macet juga soalnya kalau di sini ya kan. Tapi dengan ini menurut lo masih reliable nggak? Reliable. Dengan mesin ini? Reliable. Ngomongin masalah spare part, lebih gampangan spare part yang sebelumnya apa yang sekarang? Mesin? Sebelumnya. Sebelumnya? Kenapa? Padahal kan maksudnya E34 harusnya lebih mudah. Tapi E34 yang M20 B25 masa build up nggak keluar di sini. Oh, oke. Itu jadi concern juga nih sebenarnya. Ya. Yang beda itu gua alamin itu adalah klep minyak. Itu beda tuh barangnya dengan yang B20. Oke. Dia lebih tinggi. Itu samanya kayak M43. Itu M46. M46. M43 sama plek. Oh, udah mesin modern berarti ya. Oh iya. Malah lebih susahan ini spare partnya. Ya, lebih susah ini. Dibanding E28 aslinya. E28 yang M20 B20. Ya. Oke. Nah, itu dari mesin. Makanya lo tadi ganti knalpotnya karena udah swap. Karena udah swap. Oh, iya. Kalau ngomongin masalah interior. Interior utuh. Tuh, utuh. Pergantiannya cuman jok Recaro LT Mobility. Itu Oh, ini aja pakai sih. Recaro LT Mobility. Sama setir MTEK 1. Setir MTEK. Speedometer? Speedometer. Nah, speedometer ini
Gue cuman ambil kilometernya doang pakai punya yang US. Sisanya ya sama aja. Iya. Ininya doang. Apa namanya? Si papannya doang? Papannya aja. Papannya aja. Oh, untuk bezelnya semuanya sama? Sama. Oke. Plug and play? Plug and play. Ada yang jual papannya doang? Enggak, beli satu Satu set, speedometer. tapi bezelnya bagusan yang ini, Iya. jadi lu kawinin. Iya. Hanya ganti berarti setir, MTEK, speedometer papannya pakai yang US. Yang US. Sama jok. Jok. Recaro, LT Mobility. LT Mobility. Enak nih joknya. Enak. Nyaman sekali. Gitu. Nah, berarti kan mobilnya udah. Kalau ngomongin lu udah bangun 3 mobil E28. Ada nggak sih pengalaman lo yang pertama tuh yang paling menarik pengalaman lo dengan bangun E28 ini? Apa aja? Ada nggak? Pengalaman yang nggak gue lupain ya. Gue touring sama teman-teman komplek gue sih ke Malang. Malang? Ya. Trouble nggak? Nggak. Sama sekali nggak? Di Surabaya sempet AC-nya mati. Oke, kenapa? Gue nggak tahu sih kak, tapi gue gebrak dia nyala lagi kak. Gue bingung. Anjir Kak. tiga. Oh itu perkara kendor tuh ya berarti Iya. ya? Ya mungkin guncangan yang terjadi sepanjang jalan. Del, mati, gebrak. Oh berarti, tapi teman-teman selain kalau digebrak enggak berarti lah ketukang AC ya, berarti itu betul. bukan kendor, mati si AC-nya. Digebrak. Saya gebrak-gebrak nih mas nih sampai dashboardnya retak. Enggak juga, enggak nyala. Oh berarti mati kompresornya, jangan digebrak doang. Wah ini pengalaman beda, digebrak nyala lagi. Nyala. Ya, pertama gebrak dulu, yang paling gampang kan gebrak ya, nggak nyala, ya udah kebaikan AC berarti. Betul. Nggak nyala. Tapi pengalaman lo paling menarik itu. Nah kalau ngomongin pengalaman yang paling, ini kan dengan mobil yang sudah tidak muda lagi, stresnya kan lumayan gede. Iya dong, untuk dibanding lo bangun mobil muda. Kalau ngomongin lo kan pernah main M46 Wagon yang gimana lebih muda segala macam. Ada nggak sih pengalaman yang kayak, nih gue capek temenin mobil? Enggak lagi kak. Enggak lagi. Lo benar-benar enjoy itu bangun mobil ini. Iya, dan kalau waktu mobil ini mogok, gue nggak tahu kenapa. Mogok gue ngeliat, tapi gue mogok kayak 28 nih. Jadi gue aman aja gitu. Iya. Lo lebih malu dengan mobil muda mogok. Iya, betul. Iya dong. Betul. Iya kan kayak. Kalau mobil tua mogok wajar. Iya. Kalau mobil muda mogok nggak bisa ngerawat Iya, jadinya. Iya, benar. Tapi berapa kali lo mogok di jalan dengan mobil ini? Di mogok di jalan 3 kali kali. Sepanjang gue main E28. 3 kali. 3 kali. Tempat ada nggak tempat yang paling krusial saat lo mogok? Tol Jor, Tol Jor. jalur 1. Wah, Gue mati. di kanan. Lagi-lagi pompa bensin tuh masalahnya kak. Dorong dong ke kiri. Dorong. Dibantu sama mobil supir box, dorong. Oh iya. Masih banyak orang baik nih. Orang baik. Iya. E28 mobil tua, banyak orang Tapi baik. itu benar. Iya. Jadi mereka mewajarkan Iya. jadinya. Jadi kayak, oh iya gitu. Mobilnya udah nggak muda lagi Iya. nih gitu. Kalau mobil muda kan tin sepanjang jalan itu ya kan. Iya benar. Akhirnya dibantu buat ke kiri. Iya. Lagi jalan kosong apa macet? Macet total. Macet bukan gara-gara lu macet totalnya kan? Enggak. Memang gara-gara macet aja. Sore gitu, sore-sore macet. Di tol lagi. Gue tuh pengalaman dengan E28 tuh sama Dana yang gue tadi cerita. Iya. Lagi macet-macet teman-teman di arteri, Permata Hijau, pulang kantor, orang lagi hektik kan di tol kan gak ada motor ya. Iya. Ini kan banyak sekali gitu, lu berhenti, cekot. Wah, dari kalau bisa lewatin atap mereka gitu, trotol semua dilewatin gitu. Dana, kenapa Dan? Nggak bisa digas kan? Boleh kan? Oh nggak bisa digas Dan? Panik dong gua. Lagi di sini dan dibakar dan sama orang lagi macet banget ini. Ternyata pentul kabel gas copot. Jadi kan dia ada gini ya tuh yang buat tahanannya kan harus di sini nih. Jadi kabel gas gini, nah naik ke si apa setelan gasnya tuh. Setelan plastik gitu. Iya, dan dia nggak ada tuh. Jadinya kagak ya kan nggak bisa digas. Ini kabelnya doang, si itu nggak ngegas. Anjir, berhenti nyala itu doang. Dan untungnya intake-nya kan gede. Nah si plastik itu nyangkut tuh di intake. Pasangin lagi, damai gagal. Dan memang saat itu kebetulan ada satpam apartemen dibantu tuh minggir ke kiri gitu. Tapi bener sih maksudnya ya memang orang mungkin ngeliatin ini kenapa sih gitu. Tapi udah buka kap mesin mobilnya tidak muda lagi mungkin orang jadinya Kasihan lebih, ya.
Kayak kasihan ya, orang lebih kasihan ya. Kayak aduh ini kasihan ya, harus dibantu. ya udahlah gitu jalan ya kan, jadi mewajarkan. Tapi kalau udah mobil muda sih, ya itu akhirnya nggak dirawat sih mobilnya, mogok gitu jadinya. Kalau mobil ya wajar gitu karena mobilnya. Apalagi yang naik orang anak muda. Iya. Oh iya lo udah effort, tapi selama lo pakai nih mobil yang sudah tidak muda ini, lu sering nggak sih diomongin sama orang yang mungkin jauh lebih tua dibanding lo, terus di appreciate gitu dengan lo pakai mobil ini dengan kondisi seperti ini? Lumayan sering sih Kak. Dengan orang yang lebih tua dong, mungkin mereka bisa ngeliat, oh karena effortnya akan lebih besar, apalagi untuk anak muda menurut gua. Karena anak muda zaman sekarang menurut gua udah mau yang gampang-gampang aja. Dan kalau mobil ini kayak mobil yang untuk angkatan ini, mobil yang bisa dibilang klasik, mungkin effortnya akan lebih besar untuk mereka keseriusannya, untuk nguliknya mungkin akan lebih cocok untuk orang yang demen ngulik. Mungkin anak-anak yang nggak demen ngulik, yang maunya gampangnya aja, mungkin tidak cocok dengan mobil klasik menurut gua gitu loh. Jadi kayaknya akan di-appreciate lebih dengan orang yang lebih tua karena oh iya lu berarti lebih ngulik nih mobilnya dengan kondisi yang seperti ini. Menurut gue itu jadi kebanggaan tersendiri yang kalau bokap gue gitu tuh ngelihat anak-anak muda itu hebat ya, anak muda mobilnya gini gitu, hebat loh. Berarti dia ilmunya udah sampai situ karena mobilnya dalam kondisi yang bagus gitu, yang pristine condition, mobilnya bisa dipakai jalan-jalan dan kondisinya bagus gitu. Berarti dia effortnya, kalau menurut bokap gue ya, dibilang kan gue nanya ya lo menghargai gini ya karena gitu, dibilang karena gue aja tuh dulu saat zaman gue ya mungkin gampang barang-barangnya, sekarang kan udah saat berjalannya waktu mungkin barang-barang ini jadi susah dan dia memelihara mobil dengan kondisi seperti ini effortnya lebih dibanding lo memelihara mobil baru gitu. Jadi mereka appreciate lebih dengan orang-orang anak-anak muda yang menggunakan mobil klasik. Sama yang punya spare part ini kan ternyata orang tua nih. Nggak tau, gue selalu bawa mobil ini ke bengkelnya untuk belanja spare part. Itu sip, karena itu lu bakal dapat barang-barang yang lu nggak nyangka kalau karena dia happy yang nerusin. Iya nggak sih? Dia happy yang nerusin. Lebih ke regenerasinya. Dia malah seneng bantu kita untuk nyari spare partnya kan. Karena kan lu masih main. Udah gitu lu juga jadinya pasti masih main, masih banyak waktu buat itu. Jadi gue ngeliat anak muda ini serius ya gitu. Nah itu tuh appreciate lebihnya bener kayak gitu. Jadi untuk kalau gue denger omongan lo segala macam yang tadi lo bilang ke toko spare part jadinya dibantu. Jadi kalau untuk mobil klasik seperti ini memang intinya tuh lo harus bersosialisasi dengan orang banyak sama harus bisa ya menjaga relasi berarti ya. Kita harus kayak tanya baik-baik ke orang-orang yang tua karena mereka juga seneng juga bantuin kita, teman-teman. Karena kan gue bangun ini kan di komplek gue ini ada 5 E28 Kak. Jadinya saling bantu lah waktu kita bangun mobil. Gitu sih Kak, kayak ya banyak lah teman-teman gue Kak yang bangun E28 bantu-bantu gue banget. Iya, jadi bener memang itu ya yang paling penting ya. Paling penting itu, jaga relasi ke orang yang lebih paham sama ini, sama ya toko-toko itu yang punya toko-toko tua itu kita juga harus bangun relasi sama mereka sih. Sama berarti lo juga harus menyesuaikan tuh, yang dimana menyesuaikan dalam arti lo harus bisa lebih sopan sama mereka karena itu segala macam. Ya itulah, itu yang penting teman-teman. Jadi dari bersosialisasi itu jadi bisa menyesuaikan sebenarnya. Jadinya yang dibangun relasinya itu jadi ngebantunya tuh jadinya nggak setengah-setengah. Iya nggak sih? Alhasil lo jadi bisa ya maintain mobil lo jadi cakep terus apapun ya selain mobil ya teman-teman ya. Menurut gue sekarang tuh karena ininya sosial media jadi kebanyakan tuh orang jadi lebih mengesampingkan itu sebenarnya. Iya nggak sih, lo mengesampingkan itu. Jadi yang lebih tua jadi yang kayak temen lo tidak bisa membedakan. Kalau kita kan harus bisa membedakan gitu loh. Lo lebih tua gini segala macam. Jadinya lo pendekatannya beda. Ya dong, lo kalau pendekatan ke toko-toko itu sih kalau lo mulai sotoy-sotoy sih nggak bakal dikasih barang. Dia bilang nggak ada. Dikasih barang. Bener, lo bener teman-teman. Coba aja ke toko-toko yang senior gitu, datang ke sana dengan lo mungkin nggak sopan atau apa segala macam, lo nggak akan dikasih barang. Percaya sama gue. Dia mendingan ngekip barang yang nggak laku dibanding untuk ngasih orang yang menurut mereka itu tidak cocok sama mereka. Tapi kalau lo cocok, apa aja dikasih, apa aja dibantu.
Jadi benar, jadi memang, jadi kadang-kadang tuh menurut gue tuh banyak sekali yang di sosial media ya, lebih tepatnya ya. Karena dulu gue itu mainnya bersosialisasi secara langsung, jadi gue ke bawah nih sampai sekarang. Kalau mungkin kalau generasi sekarang tidak bersosialisasi secara langsung gitu loh, jadi mungkin dari sosial media, jadi tidak bisa membedakan. Kalau gue norma-norma itu masih ada nih, gitu. Oh gue kesini, gue perlakuin gue kayak gini, oh kayak gini gue perlakunya seperti ini. Jadi itu juga akhirnya bisa mempersulit kalian untuk misalnya dapat barang ataupun bisa dapat sesuatu gitu kalau kalian tidak bersosialisasi dengan benar dengan orang yang mungkin bisa dibilang lebih senior. Jadi apalagi dengan kondisi mobil seperti ini ya tadi, kalau kalian baik dibantu sama orang yang baik juga, jadi orang baik juga sama kalian. Jadi memang itu. Jadi nggak main mobil tuh nggak cuman dari spending doang menurut gua. Jadi bisa ngegedein link teman-teman, pergaulan itu dari si kendaraan itu, dan alhamdulillah gue emang dari mobil bisa ketemu banyak orang, ketemu teman orang. Jadi kalau orang dulu ngomongnya main mobil itu cuma buat ngabisin duit, menurut gue sekarang malah bisa ngasilin duit dari main mobil. Tapi tergantung, yaitu dari link-link yang lu punya. Jadi gitu ya, tetap harus menyesuaikan jadinya. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton nih terhibur, dan misalnya tadi udah banyak banget insight dari Mas Hans yang ngomong kalau mau nyari E28 apa yang perlu diperhatiin, semua segala macam tuh dari udah input. Terus kalau mau swap pakai apa, terus kalau mau kaki-kaki buat substitusi pakai apa, yang gue sih masih pengen ngelihat mobil ini banyak di jalanan sih. Karena desainnya menurut gue sih muka depannya sih galak gila. Sih mudah-mudahan teman-teman kalau yang nyari mobil E28 gitu, mau nanya-nanya barang, silakan nanti Instagram yang gue taruh, mungkin bisa ngobrol sama Mas Hans gitu. Buat teman-teman yang lagi nonton, mudah-mudahan terhibur. Dan jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi dari official merchandise dari Dia Elektro Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dia Indonesia. Ada banyak sekali barang, ada apparel, ada freshener, ada lanyard, ada macam-macam, dan juga ada barang otomotif seperti knalpot, dan juga ada kaca film dari Atomize gitu. Jadi buat teman-teman yang butuh langsung aja cek Tokopedia dan Shopee di Indonesia, langsung yang butuh langsung di check out sebelum kehabisan. Terima kasih banyak buat Mas Has udah ngobrol-ngobrol nih, meluangkan waktu. Cakep banget E28-nya, gue udah lama nggak ngeliat E28 cakep ini di jalanan gitu, dengan kondisi yang firm gitu. Jadi akhirnya gue bisa berkesempatan ngobrol. Buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih banyak udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.